Iya, emang apa? Bocil-bocil kematian bahaya lur. Gak jelas pada waras apa enggak gitu ya. Dikira takut mau berhenti ya tabrak pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya. Pagi ini masih berada di tempat bongkaran ya. Masih menunggu kepastian, itu belum tahu gimana ini. Aduh. Masih suruh menunggu dari kemarin, belum ada kepastian. Entah itu dikurangin atau gimana ya. Infonya sih suruh muat returan lagi malah nih, ditambahin 500 piece. Nggak tahu juga sih, masih nunggu info dari marketing, tadi udah nelpon. Malah enak kalau ada 500 piece, malah cepat ya. Bruk pulang gitu ya. Ya lihat sikon aja nanti gimana ya. Tetap masih nunggu info dari pusat. Ini mau ganti plat kok, belum ada info dari kantor. Kemarin mau saya ganti, infonya harus kantor dulu nih, harus apa namanya, untuk barcode-nya sudah jadi, barcode solarnya, cuma belum saya tempel, belum update, katanya update-nya belum jadi apa gimana, saya kurang tahu. Yang penting kan udah ada plat yang baru ya. Oke Balo, nggak jadi muat retur, jadi returnya tetap di bawah. Nih jadinya muatan pupuk guys, muatan pupuk dari Paciran ya. Nggak tahu nih nanti penataannya seperti apa, soalnya banyak banget guys. Dan ya jelas pengeluarannya jelas lebih banyak lagi ya. Nanti tetap ngasih ya uang kopi lah buat forklifnya ya, buat mindah ini dulu nanti. Dan sampai di Semarang pun juga harus nurunin barang ini dulu ke garasi. Ya sama lah, tetap ngasih uang kopi juga. Belum lagi nanti dibongkaran dan harus buka tutup terpal. Ribet banget nih. Bongkarnya Indramayu, Bongko. Ya, soalnya emang nggak semua perusahaan mau nerima unit yang bawa retur gitu ya. Jadi yo wis, daripada saya nggak pulang harus nungguin di sini, ngapain gitu ya. Berarti trip kali ini mobilnya waras, muatannya sih nggak waras. Alah. Aman, langsung budal ke arah Paciran ya. Oke Balo, menuju ke arah Paciran gas. Nih apa jalannya agak naik turun ya.
unit langsir kayaknya. Dari pabrik tadi sampai sini doang. Manyar, Manyar terus Pacirian ya, lewatnya Manyar ya.
tol itu. Nah, masukin. Ada seberat. Apa enggak ya? Karoseri ini mantep lur, dari New Armada nih, Sinar Jaya. Terkesan elegan itu ya. Oke bola, sampai di Manyar exit tol. Ke arah Tuban ya. Ini jalan ke arah Paciran ini cuma satu lajur dan nggak ada bahu jalan juga ya, jadi sering macet karena motor juga harus nyelip dari kanan. Kalau biasanya kalau ada bahu jalan tuh motor pada ambil kiri gitu ya, ini nggak bisa. Masih jauh perjalanan nih sampai ke muatan ya. Saya lupa si sebelah mana ya. Pernah ke sini sekali, ke muatan pupuk Paciran, pas bareng sama Samsul kalau nggak salah. Merayap, apalagi kalau ada dump truck bawa tanah ya wis. Untung aja yang ke arah sana tuh aman, jadi pada kosongan tuh. Nah yang tanahnya yang ke arah sini nih, ke arah Gresik. Ini macetnya yang ke arah turun ya, ke arah bawah. Untuk jalannya nanti nanjak turun ya. Hampir sama kayak jalan di Kabupaten Batang ya. Lewatnya pinggir laut dan jalannya berliku-liku, bernaik turun. Nah ini pernah muat ke sini sekali, pergudangan Manyar Win, mat pupuk ya. Lapar lur, mau cari makan, nggak ada parkiran. Lewat jembatan apa ki lur, apik lur. Wah, kali ini gede ya. Panjang sekali.
Jalannya enak lur, halus. Pemandangannya kanan kiri juga tambah. Maksudnya nggak terlalu polusi. Jadi langitnya masih terlihat biru. Kalau di Surabaya itu langitnya udah abu-abu ya, karena banyak polusi udara gitu ya. Ini jalan Paciran lur. Jadi pulangnya juga lewatnya sana, nggak balik lagi ya, karena kejauhan kalau harus muter lagi ke Gresik. Ya, truk menyalip. Ya, kasih jalan lur. Ngantuk aku. Lapar tapi ngantuk. Ini kacanya agak kotor, berdebu ya, jadi untuk pengambilan videonya agak burik. Belum sempat bersihin tadi. Ya penting sampai sana dulu ya, soalnya antriannya itu nggak jelas kadang. Jadi kita tuh kadang harus ke pom bensin dulu, ngantrinya di pom bensin. Kalau enggak masuk, kalau masuk nanti malah dikiranya robot antrian. Jadi terkadang tuh saya bingung gitu antriannya. Dan jalan masuknya ya sempit, cuma satu mobil doang bisa masuk. Kalau di dalam penuh ya susah keluar masuknya. Gas J. Jalannya sah dulu. Naik turun berkali-kaliku. Aduh, kayak jalur Sumatera ini. Sekilas ya mirip kayak lintas Sumatera ya. Lintas tengah. Cuma bedanya kan di sini nggak ada pohon sawit. Oke, Bolo sudah sampai di tujuan. Kalau dulu saya tuh ngantrinya di sini, cuma nggak tahu nanti atau langsung masuk atau gimana ya. Tak makan dulu, lapar banget. SMS ya dulu lho. Siang sarapan makan siang ya. SMS. Nah, untuk muatnya di sana tuh ada jalan masuk. Madang sih penting. Kita makan madang. Madang sih Bolo, SMS sarapan makan siang pakai rawon. Ramai banget jalannya. Ternyata saya nyasar Bolo, bukan yang ini. Karena tadi terlalu berambisi langsung mangkat gitu ya. Biar cepat bisa pulang gitu. Ya setahu saya sih kalau daerah Paciran muatnya di sini gitu. Ternyata muatnya di sana, Gresik, masih di area Gresik gitu, belum sampai Paciran. Nyasar sejauh mata memandang, jauh banget. Terlalu jauh. Balik lagi. Salah server lu. Ya gini lah, kerja terlalu bersemangat ya ini. Pupuk Paciran oke. Kirain cuma ini doang pupuk di Paciran. Karena infonya sih tadi di Paciran, tahu-tahunya malah di Gresik. Balik lagi Bolo. Masih jauh, sekitar berapa kilo lagi ya? Nggak apa-apa lah. Rugi solar sidik.
ngalur ke ini. Ini masuk ke sana. Ternyata bukan ini.
Oke bolo, sebentar lagi sampai ya. Tinggal 1 kilo lagi, 1 kilo kemudian belok kanan. Mantap banget lur. Oke bolo, sudah masuk gang. Tinggal nyari gudangnya aja nih. Di sebelah mana kurang tahu ya. Perdana soalnya saya lewat sini. Belum pernah sama sekali ya masuk ke jalan ini. Ini sih lebih kayak ke jalan kecamatan ya. Kalau ngikutin map malah di sana pabrik Hebel. Nggak ada pabrik pupuk atau gudang pupuk di sini. Nah, itu bata putih. Lah terus piye iki lur. Ini definisi malu bertanya sesat di jalan, sudah bertanya malah tersesat beneran. Ngene iki lur. Oke bolo, lanjut lagi mencari alamat. Terbablas, saya harus cari putar balik di depannya. Bongko pra. Iki piye lur, mau putar balik di mana iki? Nggak ada tanah luas, ada lapangan tapi banyak pohon. Popot. Lanjut lagi bolo. Udah putar balik. Tadi awur-awuran ya, ada lahan kosong wis sikat. Dekat dari sini. Ternyata habis masuk gang nggak jauh dari situ ya. Ada jalan masuk ke kanan, ke kiri ya. Kalau sekarang berarti ke kanan. Ini cari alamatnya besok bongkarnya nih, agak bingung juga nih. Daerah Indramayu. Nanti turunnya nggak tahu turun mana nih. Lewat full tol apa gimana kurang tahu. Pupuknya agak rawan miring soalnya dia apa namanya bungkusnya tuh kayak karung plastik itu loh, karung-karung yang licin itu ya. Beda, enggak kayak karung-karung di kayak pusri, kayak petrokimia gitu, beda. Infone piye lur, jalannya sempit banget nih, masuknya bingung. Kalau langsung belok nggak bakal cukup, haluannya nggak sampai lur, tetap nabrak tembok gitu. Infone piye infone gitu. Oke bolo, akhirnya masuk, meskipun agak susah masuknya ya, maju mundur. Karena haluannya ngepres banget, jadi harus masuk letter L. Nggak tahu nih nanti keluarnya gimana. Apakah harus letter L lagi? Semoga muatannya nggak tinggi dan nggak banyak banget ya. Karena ya tau lah, pakai bawa returan juga. Oke, kalau waktu menunjukkan pukul 2:30. Ini panas banget. Pol panas sih. Waktu menunjukkan pukul berapa ini? 5:30 dan belum ada pergerakan sama sekali. Ini jadi dimuat apa enggak? Ya Allah. Oh no. Mobilnya sudah waras, mbok tolong. Muatannya juga waras. Ini besok bongkarnya Indramayu wis embuh, masih nurunin besi lah, ya lah loro kabeh. Rama tak tinggal turu. Oke bolo, malam ini malam Idul Adha ya. Yang lain pada takbiran, saya tetap bertahan. Wah, Raman bodoh lur, cari makan juga susah. Jalan kaki sejauh mata memandang ya.
Jalan kaki, jalan-jalan lur. Jauh banget lagi. Nyari Grab nggak ada sama sekali dari tadi. Dari jam 4 saya order GrabFood juga nggak nyantol, GrabBag juga nggak nyantol, Gojek juga sama nggak ada. Padahal yo sebenarnya nggak terlalu pelosok banget sih, masih terjangkau harusnya sih, karena untuk order foodnya kan juga ada gitu dari sini. Memang drivernya langka juga ya. Apa mungkin malam takbiran nih ya, malam lebaran nih. Oke bolo, sekian jauh perjalanan saya berjalan kaki, akhirnya menemukan tempat bakso ya. Nanti jalan-jalan lagi buat nyari stok makanan. Sementara ini dulu lah, yang terdekat dulu karena udah lapar. Monggo Madang sih bolo. Mampir ke Indomaret dulu beli minum ya, buat jaga-jaga. Udah habis, minumnya tinggal separuh aja nih. Jauh banget jalannya sampai ke pabriknya. Wis nggak apa-apa lah, olahraga malam ya. Ternyata ada unit FAO di sini, saya nggak tahu ya. Muat pupuk juga sama ini. Kang Somplay malah muat yang kene. Kalau tahu muat di sini dari tadi nanya ya. Payah tok. Sama satu kampung ini. Beda gang doang. Wah itu orangnya. Ini saya disuruh muat nih, mau ditungguin katanya, ya wis tak muat dulu. Nanti biar bareng sama FAO. Oke bolo, proses muat bolo. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Sedikit capek tapi lumayan. Ini nggak ada tukang terpalnya nih. Ya mau nggak mau harus nerpalin sendiri. Oke bolo, tinggal sedikit lagi ya, seperempat. Nggak ada seperempat malah. 3 kali angkatan mungkin, 1, 2, 3, 4. Kalau nggak 4 kali angkatan ya. Terpalin dulu, habis terpal nanti baru ini besi dinaikkan paling atas ya. Napas sih bolo, aduh capek banget. Ya begini resikonya kalau malam-malam nerpalin tuh. Tapi nggak apa-apa, nggak panas. Oke lanjut lagi nerpal bolo, langsung budal. Alhamdulillah selesai bolo, sambil mendengarkan takbir sambil napas. Saatnya mandi, habis mandi prepare berangkat. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Sak kuate mata nanti ya, saya ngantuk-ngantuknya lah. Oke bolo, waktu menunjukkan pukul 12:15 ya, mandi seger, lanjut lagi perjalanan. Bismillah, kita lewat Paciran ya, nanti tembusnya di Tuban Kota ya. Tipis-tipis bolo. Ini muatannya berarti untuk pupuknya doang, cuma pupuknya doang 45 ton plus besinya ya. Besinya tuh kalau nggak salah kalau 2 ton lebih kayaknya ini. Berat banget ya. Ya bismillah, pelan-pelan lah saya lewat tanjakan turunan nih. Bismillah. Muatan berat loh. Nggak tahu pastinya 48 atau 40 berapa ya. Wal berarti lur, emang nggak mau kalau tanjakan harus ngalahin pakai gigi C ini. Turunan gini aja langsung gelundung aja lur.
bismillah, pelan-pelan lah. Yang penting selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun gigi 1 ya lur. Ini jangan sampai kehabisan napas saja dah. RPM naik turun di tengah-tengah. Jangan sampai lebih 20, apalagi kurang dari 15 ya. Bismillah, semoga gigi 1 kuat. Agak tinggi lumayan ini. Nanti ada yang lebih tinggi lagi di mana ya? Di pasar tuh kalau nggak salah. Pasar mana tuh saya juga kurang tahu, lupa saya. Udah lama soalnya nggak lewat sini, udah berapa bulan, setengah tahun lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanjakan agak tinggi. Kalau bawa Axor tuh emang harus bener-bener sabar. Ini tadi kalau saya lock misal dari bawah gigi 6, 5 terus turun-turun nggak bakal kuat. Yang ada kecengklak di tengah-tengah. Jadi lebih baik ngalah dari bawah gigi 1 atau gigi 2 gitu ya. Kalau bisa ya nyatu aja gigi 1 udah, atau gigi C ya. Jadi nggak bisa disamakan dengan cc yang lebih tinggi kayak Hino, Dap atau Vaum ya. Vaum kan jelas tuh buat performa tanjakan istimewa ya. Kalau Axor ya jangan ditanya lah. Mungkin kalau Axor yang baru nih, yang tipe-tipe terbaru tahun ini, keluaran tahun-tahun muda ya, mungkin ya lebih kuat ya. Kalau ini kan udah lama ya, udah lama dan ya udah capek lah ibaratnya. Udah buat perjalanan jauh, muatan berat terus ya. Ya harus sabar-sabar banget nih kalau bawa Axor. Selamat datang di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Masuk Lamongan lur. Ya jalannya lumayan jelek. Sepi, gelap gulita. Waktu menunjukkan pukul 1:30 lebih. Belum ada jam 1, tapi yo serotok ngantuk ya. Pokoknya nanti kalau memang benar-benar udah berat banget, langsung cari tempat tidur yang nyaman dan aman. Nah ini daerah sini udah mulai rame ya, banyak hotel-hotel mewah, pelabuhan dan wisata juga ya. Jadi pinggir laut nih, persis dari sebelah sana nih laut. Cuma malam jadi nggak kelihatan ya. Ini mulai jalan naik turun lagi nih. Nah, setelah ini lihat ingsun. Aduh. Ini dari tadi saya juga pelan lur, gigi 56 karena lupa rute ya, lupa jalan. Takutnya nanti giliran kenceng tahu-tahu ada turunan tajam atau pertigaan atau apa ya. Udah lama banget, meskipun pernah ya, paling ya keinget cuma satu titik itu, kalau di tanjakan yang paling tinggi itu ngalahin gigi C, udah itu doang. Untuk yang lain sih kayaknya masih aman ya, naik turunnya tuh ya nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah. Jam 1-an, setengah 2 nih masih ramai aja nih. Oh iya kan malam Idul Adha ya, masih ada yang di masjid
Besok nyate kambing lur, besok nyate kambing pas nih sampai rumah sore ya. Ya gimana ya, rencana tuh mau langsung masuk garasi gitu ya. Cuma yang jelas besok garasi tutup atau libur kan. Dan yang jelas nggak ada parkiran, pasti penuh. Jadi ya bimbang. Mau nggak mau daripada saya bingung, tak bawa pulang dulu mobilnya dan besoknya baru ke garasi lagi gitu ya, ngalahin solar. Nggak apa-apa lah. Jadi untuk trip kali ini ke arah timur dan ke arah barat nih zong alias nggak dapet apa namanya hasil yang maksimal gitu ya. Ya masih ada sisa tapi nggak terlalu banyak ya, karena ya tahu sendirilah untuk pengeluarannya juga udah cukup banyak nih, dan rewahnya juga nih banyak, harinya juga nih udah nginep 1 hari, jadi udah minus sehari ya. Terlebih tadi buat muat pupuk kan mahal ya, tahu sendiri. Belum lagi minta tolong buat naikin turunin apa namanya besi ini. Nah besok juga masih harus naik turunin besi. Yang jelas pasti ada pengeluaran lagi. Dan ya balik ke rumah, balik lagi ke garasi juga butuh solar ya. Gak apa-apa lah ngalahin. Yo kalau sisa sih masih ada, cuma nggak banyak ya. Ini kalau posisi kayak gini bawa kernet yo nggak bingung juga gitu. Kalau retreatan lancar gitu ya, retreatan lancar, kernet bisa bantuin minimal ya, bisa nerpalin atau bisa nyarepin gitu ya. Mungkin pekerjaan lebih ringan dan perputaran perjalanan lebih cepat gitu ya. Cuma emang saya dari awal emang apa ya, udah biasa sendiri nggak bawa kernet, jadi lebih fleksibel aja gitu. Wah, bau sate kambing lur. Belum lebaran. Halo. Lapar nih, mau makan apa ya? Parkirnya yang nggak ada tuh. Hehe. Ada tuh yang jualan makan, cuma parkirnya yang nggak ada. Kosong. Tuh ada warung, nggak ada parkiran. Piye gini. Tadi lupa nggak beli roti atau apa gitu ya. Di sini hawanya lumayan dingin, nggak panas ya. Padahal pinggir laut. Itu juga ada warung Madura. Nggak ada parkiran. Nyusulin Mas Santoso nih, bawa Vao yang tadi. Dia kemungkinan ya tidur di Tuban atau di mana lah, mungkin nggak tahu juga. Bareng lah. Jalannya wis enak lur, halus, lebar ya. Jadi kayak jalur lintas selatan ya.
naik turun. Sebenarnya kalau mobil-mobil yang apa ya, yang lemah ini tuh tenang sebenarnya sih. Kunci utamanya adalah tenang ya. Tanjakan juga tenang, turunan juga tenang, nggak panik gitu. Apa ini? Maharani Zoo. Wah, kita tanjakan lur. Ini tempat wisata nih, udah mulai di area wisata. Ini nggak bakal kuat nih. Nah, turun langsung ke gigi 3 ngalahin ya. WBL, Wisata Bahari Lamongan. Jalan nih bergelombang, gelombang asmara. Ini harus mempertahankan RPM nih, jangan sampai turun. Ada kodok lur. Nah jadi kalau pengoperan gigi itu harus pas ya. Ini kira-kira tanjakan segini kuat gigi berapa, tanjakan segini kuat berapa gitu ya. Tadi gigi 5 langsung turun ke gigi 3 ya. Dengan perhitungan yang pas, tapi jangan terlalu kekencengan gitu. Kalau kekencengan malah yang ada apa namanya, perselah. Kalau perselah langsung weng gitu ya, malah ambrol mas ini. Nah ini kalau udah lancar gini dibikin rata gigi 4, gigi 5 gitu ya. Usahakan jangan sering nyolong gigi. Jadi paciran bolo. Kalau gigi 4 nih enak nih, apa anjing brake-nya. Anjing brake apa jenenge iki? Rem angin apa namanya lho? Welcome Tanjung Kodok. Wah banyak kodoknya iki lur. Banyak biliar juga. Wah itu bulan purnama dan laut ya. Kalau pagi istimewa lur. Pemandangan di sini sangat istimewa, itu laut di depan sana. Cuma kalau malam nggak kelihatan. Bagus banget. Sayangnya malam ya. Oke, kalau sebentar lagi melewati tanjakan pasar yang tinggi pakai gigi C. Wah ini Pantai Lorena nih, laut lur, pinggirnya laut ini. Kalau malam nggak kelihatan sih. Ini apa lagi ya? Iya emang apa? Bocil-bocil kematian, bahaya lur. Gak jelas pada waras apa enggak gitu ya. Dikira takut mau berhenti ya tabrak pokoknya. Ya tolonglah untuk orang tua lebih diperhatikan anak-anaknya ya. Apalagi zaman sekarang ini banyak-banyak teriak-teriak malam-malam, suka bikin onar, bikin susah warga ya. Ambillah apa namanya, kegiatan yang positif gitu guys, jangan kayak tadi gitu ya. Nah ini tanjakan yang saya sebutkan tadi.
pakai gigi C ya. Kalau gigi 1 jelas nggak bakal kuat karena ini tanjakannya itu langsung gini lur. Karena muatannya kan lebih dari 45 ton. Ya kalau udah lolos tanjakan ini sih insya Allah aman lah ya. Yang belakang truk sampai berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya selalu mempertahankan RPM, jangan sampai turun ya. Tapi jangan terlalu tinggi juga. Intinya masih di bawah 20 lah. Jangan lebih ya. Bismillah. Alhamdulillah aman sejauh ini. Ininya tetap fokus dan jangan panik ya. Oke, aman bolo. Jembatan apa gitu lur? Perbatasan Lamongan. Ada kapal-kapal langsung ke laut. Masih banyak anak-anak yang usil di sini ya. Ya sebenarnya sih nggak apa ya. Ya nggak berbahaya sih, cuma kan kadang takutnya gitu ya. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Dari tadi banyak bocil-bocil nggak jelas. Iya lur, nggak sampai lur. Tuban mana Tuban? Sini sudah masuk Tuban kah? Kecengklak lur, karena ada truk di depan ya. Ya saya udah ngambil ancang-ancang, harusnya cukup. Pakai gigi 4, gigi 5 mungkin cukup ya. Tahu yang depan malah nyangklak. Saya juga langsung oper gigi 1. Ini kalau dinaikin ke gigi 2 ya jelas nggak mampu. Ini wes nyatu lah sampai atas. Turunan tajam, setajam perasaanku padanya. Jadi kalau turunan tajam kayak gini, usahakan jangan sampai anginnya habis ya. Jadi harus sering-sering ngecek angin dan lihat kondisi jalan juga ya. Jangan asal los rem kalau aksor habis, kalau DAF atau Hino mungkin sih enak ya. Makanya kalau pas turunan kayak gini nih, saya paling pakai gigi rendah. Ini baru masukin 4 nggak apa-apa, tadi pakai gigi 3 ya. Gigi 5 los. Ya agak landai dikit. Kalau yang tadi kan apa namanya terlalu terjal, turunannya tuh langsung nyengklek ke bawah gitu loh. Jadi sangat beresiko kalau kenceng. Apalagi aksor ya, kalau direm 1 tunyuk, 2 tunyuk, 3 tunyuk langsung habis tit gitu anginnya ya. Bahaya lur, kalau udah kayak gitu dia nggak bakal berhenti. Mau direm pakai tenaga kuda pun juga nggak bakal ngarah berhenti kalau angin udah habis ya. Makanya
kalau pas turunan jauh, turunan tajam tuh harus bener-bener ekstra hati-hati dan jangan kencang-kencang pasnya ya. Jadi kalau RPM tinggi itu dia otomatis ngisi anginnya lebih cepat gitu guys. Aman, gas lagi. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi dini hari. Mau makan dulu tuh, ada penyetan Lamongan masuk, lapar sekali. Ngadang, istirahat dulu sekitar, nanti tidur-tidur bangun jam 4 mungkin ya. Jam 4 dan lanjut lagi perjalanan. Biar pas sampai sarangan jam 5. Yang penting ada istirahat dulu gitu loh. Sayang badan. Madang sih penting. Habis madang bolong. Wes kenyang, saatnya tidur dulu, nanti alarm jam 4 ya. Jadi ngepasin waktu di sarang, nanti kan sholat Idul Adha. Kalau saya jalan terus sekarang juga percuma kena macet ya, karena jalannya pasti ditutup total. Jadi paling jam 4 atau setengah 5 nanti kan pas ya, sampai sana kan udah pada selesai. Istirahat aja. Untuk matane insya Allah aman lah, aman nggak miring. Saatnya tidur belum?